Kisah cinta dimulai dari cinta pandangan pertama Surinder alias Suri terhadap Tani, anak dari gurunya yang akan menikah. Yang kebetulan saat itu Suri diajak gurunya menghadiri pesta pernikahan anaknya. Suri juga diperkenalkan dengan Tani yang sedang berbahagia karena akan segera melangsungkan pernikahan, dan keluarga besarnya sedang menyambut kedatangan rombongan pengantin pria. Tani tampak bahagia akan segera menikah dengan lelaki idamannya. Begitu juga Suri yang berbunga-bunga mendapatkan cinta pandangan pertama. Sekejap kebahagiaan Tani ambyar setelah mendengar kabar duka bahwa rombongan pengantin pria tewas dalam perjalanannya. Mendengar kabar tersebut, ayah Tani mendadak terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Dirasa umurnya dah gak lama lagi, ayah Tani berwasiat ke Surinder agar menjaga Tani dengan menikahinya. Dengan berat hati, Tani melaksanakan wasiat ayahnya dan menikahi Surinder. Setelah menikah, Tani diboyong oleh Suri ke rumahnya di Amritsar. Tani masih shock karena pernikahan tersebut. Suri yang pemalu gak bisa berbuat banyak kan. Tani ditempatkan di kamar Suri, sedangkan Suri pindah di lantai atas di gudang dan tidur di sana. Suri bekerja di kantor PLN di Amritsar kan. Ketika bekerja, Suri mendapatkan ucapan selamat dari kawan-kawan kantornya yang ternyata mengetahui pernikahan diam-diam Suri, dan Suri mendadak panik setelah mengetahui kawan-kawan kantornya ramai-ramai akan berkunjung ke rumahnya. Suatu sore, Bobby marah-marah di depan rumah Suri karena sebagai kawan baiknya Bobby kecewa berat karena tidak diundang dalam pernikahan Suri. Di dalam kamarnya sambil makan gorengan, Suri curhat kisah cintanya. Suri bercerita bahwa dia mencintai Tani, namun Tani sebaliknya. Suri kelabakan ketika kawan-kawan kantor yang berkunjung menanyakan di mana istrinya kan. Suri mencoba cari-cari alasan dan berkata istrinya sedang tidak enak badan. Namun tiba-tiba istrinya muncul membawakan gorengan dan menemui para tamu. Suri nyengir bahagia. Selesai acara, Tani menemui Suri di kamarnya kan dan mengatakan bahwa dia akan mencoba menjadi istri yang baik, namun tidak akan pernah bisa mencintai Suri karena tidak memiliki rasa cinta. Namun bagi Suri tidak masalah. Bagi Suri, Tani sudah menjaga harga dirinya di depan kawan-kawannya sudah merupakan cinta baginya kan. Seperti biasa, kebahagiaan Suri diungkapkan dengan tarian khas Prindapan. Setelah Suri melihat Tani yang semakin hari semakin cantik kan. Ditambah lagi Tani selalu melayani Suri dengan baik, termasuk menyiapkan bekal makan siangnya di kantor. Suri juga sering mengajak Tani nonton bioskop kan agar Tani gak bosen di rumah terus, termasuk mengajaknya jalan-jalan naik mobil baru yang dibelinya tadi sore, muter-muter keliling kampung gak jelas. Suri nampak bahagia dengan kehidupannya sekarang. Tani meminta izin Surinder untuk mengikuti kegiatan tari untuk mengatasi rasa bosan karena selalu di rumah. Suri mengabulkan permintaan Tani. Suri meminta sahabatnya Bobby, pemilik salon rambut, untuk melakukan perawatan dan merubah total penampilan Suri menjadi lebih maco dan keren agar dapat merebut hati Tani. Bobby pun memakeover Surinder, termasuk memotong kumisnya, merubah gaya rambutnya dan penampilannya. Suri berubah total menjadi Raj, cowok kece, keren dan maco. Raj pergi ke tempat kompetisi menari Tani. Raj bergabung dengan kompetisi dan Raj kebetulan berduet menari dengan Tani. Tani tidak sadar bahwa lawan duetnya adalah Suni yang berubah menjadi Raj.
Suri memberitahu Bobby bahwa dia menyukai karakter barunya sebagai Raj yang keren dan maco, karena Suri merasa lebih leluasa mendekati Tani. Di rumah, Suri bertingkah normal, culun dan pemalu, tapi di tempat latihan menari, Suri alias Raj bertingkah seolah cowok paling maco dan keren sejagat raya, dan sesekali Raj mencoba menarik perhatian Tani dengan rayuan super gombalnya kan. Lambat tapi pasti, lama-kelamaan Tani mulai nyaman dan jatuh hati dengan Raj alias Suri, dan Suri mulai menikmati perannya kan. Tani sempat kecewa karena Raj kawan duet menarinya selalu bertingkah alay dan overacting dan tidak fokus latihan menari kan. Tani khawatir tidak akan menang kompetisi menari. Raj pun meminta Tani mencari pengganti lawan duet menarinya. Suri curhat ke Bobby bahwa perannya sebagai Raj sudah tidak ada harapan lagi. Tani merasa bersalah dan mencari tahu alamat tinggal Raj untuk menemui sekaligus meminta maaf. Ternyata alamat Raj berada di bengkel kendaraan yang kebetulan Bobby sedang menservis motornya di sana. Bobby seketika kebakaran jenggot melihat Tani yang tiba-tiba muncul di sana. Bobby menghubungi Suri dan berakting menjadi Raj dan segera ke bengkel untuk menemui Tani. Drama baru dimulai lagi kan. Suri pun mulai menikmati kembali perannya sebagai Raj yang leluasa mendekati Tani. Di bengkel, Tani dan Raj berlatih serius menari goyang ubur-ubur dan goyang patah-patah agar memenangkan kompetisi menari kan. Usaha mereka gak sia-sia kan. Tani dan Raj lolos seleksi 10 besar finalis. Sepulang latihan, Tani menantang Raj lomba makan rujak petis dan pemenangnya bebas meminta apa saja. Tani kalah telak karena kekenyangan kan. Sesampainya di rumah, Suri disambut baik Tani dan diajak kembali makan naskun alias nasi kuning. Suri tidak bisa menolak karena peran tipu-tipunya akan terbongkar jika menolak. Kali ini Suri benar-benar kekenyangan. Suri berkata, cinta itu memang menyakitkan. Di tempat latihan, Tani tidak sengaja menyenggol Dolly. Dolly tidak terima meskipun Tani sudah meminta maaf. Raj berusaha mendamaikan keduanya, tapi Raj mendadak melempem seperti kerupuk kesiram air gan setelah melihat Tini, sahabat Dolly yang lebih berotot. Pulang latihan, Tini dan Dolly mengejek Tani. Tak terima diejek, Tani mengajak Raj memberi pelajaran Tini dan Dolly. Baku kejar-kejaran terjadi sampai akhirnya Tani berhasil menyeleding Tini dan Dolly dan keduanya tercebur ke tempat pencucian baju kan. Bobby menasehati Raj agar menjadi cowok lebih maco lagi. Besoknya Tani mengajak Raj belanja baju di mall kan. Dan Raj sempat menanyakan apa keinginan Tani sebenarnya. Tani mencurahkan seluruh isi hatinya dan Raj berusaha menjadi yang terbaik bagi Tani. Dengan beralasan ulang tahun, Raj menagih janji atas kemenangannya tempo hari dengan mengajak Tani keliling-keliling naik motor gun. Tani pun menyanggupi. Raj juga membawa Tani jalan-jalan ke puncak bukit. Dan Raj memberi Tani kejutan dengan menembak Tani dengan I love you. Bukannya diterima, Tani malah menolak Raj. Raj berusaha tenang meskipun cintanya ditolak. Raj beralasan ditolak sudah hal yang biasa. Tani cuma bisa bengong mendengar sikap Raj. Suri menemui Bobby dan menceritakan kalau dia gagal total nembak Tani. Dan Suri akan serius mencari tahu siapa sebenarnya yang dicintai Tani, Raj atau Suri. Tani selalu terngiang-ngiang ucapan Raj dan Suri tidak bisa tidur memikirkan cara mendapatkan cinta Tani kan. Suatu hari Surinder mengajak Tani ke pameran souvenir Jepang dan Suri mengikuti lomba yang intinya jika mampu mengalahkan gulat sumo akan mendapatkan tiket PP ke Jepang.
Suri menang meskipun dengan muka sedikit bonyok, tapi justru Tani pergi dan terlihat tidak senang kan. Ternyata maksud baik Suri jika menang gulat sumo dan mendapatkan tiket PP ke Jepang kan tidak sesuai harapan. Justru Tani merasa akan banyak berhutang budi karena orang yang gak dicintainya memberinya lebih banyak dari harapannya. Suri cuma bisa diem. Tani kaget ketika pagi harinya Suri mendadak hilang dan berangkat ke kantor lebih awal tanpa bawa bekal makan siangnya kan. Tani buru-buru ke kantor Suri sambil membawa bekal makan siang Suri sekaligus meminta maaf atas sikapnya tadi malam. Suri tersenyum bahagia. Surinder mengajak Tani nonton bioskop, tapi Tani justru kepikiran sikap Raj yang tempo hari nembak Tani. Selesai nonton bioskop, Tani ngilang mendadak. Ternyata Tani berniat menemui Raj di bengkel. Sekejap Suri menemui Tani dan berubah menjadi Raj. Tani berkata bahwa dia ingin mengakhiri penderitaannya karena pernikahannya yang tidak bahagia dan ingin Raj mengajaknya minggat. Raj berjanji akan memenuhi permintaan Tani. Suri bercerita ke Bobby bahwa dia akan pergi jauh dengan Tani dan selamanya menjadi Raj karena Tani ternyata lebih memilih Raj daripada Suri. Bobby tidak bisa berbuat banyak kan. Suri mengajak Tani berdoa di kuil karena besok hari besarnya lomba menari dan agar dimudahkan Tuhan. Suri berdoa untuk kebahagiaan dan kesuksesan Tani. Sambil merem, Tani berdoa meminta petunjuk Tuhan siapa jodoh sebenarnya dan agar ditampakkan di depan mukae. Doanya terjawab. Ternyata Suri petunjuk Tani. Tani kemudian meminta restu Suri. Hari besar pun tiba. Sebelum giliran Tani dan Raj tampil, Tani menemui Raj dan berkata bahwa semua perbuatannya salah dan Tani merasa bersalah kepada suaminya Suri Gan, bahwa sebenarnya Suri ialah jodohnya atas petunjuk Tuhan. Mendengar ucapan itu, Raj merasa sedih bercampur bahagia karena Tani lebih menyukai kesederhanaan Surinder. Tani tampak sedikit putus asa setelah berkata ke Raj bahwa lebih memilih Suri daripada dirinya, dan Tani berpikir Raj tidak akan hadir dan tampil menari bersamanya. Tani terkejut bahwa yang tampil bukan Raj lagi melainkan Suri. Tani baru tersadar bahwa selama ini orang yang bersamanya dan membuatnya nyaman ialah Suri yang menyamar menjadi Raj. Tani dan Suri memenangkan lomba menari dan mereka hidup bahagia selamanya. Mereka pun kemudian berbahagia dan berlibur ke Jepang. Tamat.